Pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar unjuk rasa meminta pemerintah membubarkan Ormas Madas. Ya, buntut pengusiran paksa nenek dari rumahnya, Wali Kota Surabaya membentuk Satgas Anti Premanisme. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Massa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, massa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana. Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, bubarkan ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada nenek Elina ini. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI Polri serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh Ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Sebelumnya, pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainis melaporkan. Ya, sejumlah warga mendatangi rumah kos nenek Elina yang sempat viral diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang. Warga bertemu nenek Elina untuk klarifikasi terkait pengusiran rumah tersebut. Datang dengan membawa sejumlah bahan pokok, puluhan orang dari organisasi Madas Sedara menemui nenek Elina di sebuah rumah kos di kawasan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mereka datang untuk mengklarifikasi bahwa pengusiran nenek Elina bukan dilakukan anggota Ormas Madas Sedara. Menurut koordinator Madas, yang menggusur nenek Elina adalah oknum. Madas juga mengecam pengusiran nenek Elina dan menuntut agar oknum yang terlibat ditindak secara hukum. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1.000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi bahwa negara kita negara hukum. Semua ada prosesnya dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Sebelumnya viral di media sosial, seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Ya, tidak hanya diusir, kelompok yang diduga Ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun itu. Nah, iya, Sari sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Sari, anaknya tak bawa keluar ya? Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat, percuma pakai surat. Ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini.
Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak dan surat baju merah dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak dan orangnya banyak. Pengusiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja sih Mas yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan mas juga ngerti. Sampean bayari korak itu piro sih Pak? Saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth, dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Gunung Merapi kembali erupsi meluncurkan awan panas 2 km. Sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Selamat siang. Di siang hari ini, guguran arah barat daya. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem Sleman, daerah istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.